Bung Fajrul, kalau tadi diperingatkan oleh Pak Hermawan, takutnya nanti ada unstandardized law enforcement, penegakan hukum yang tidak terstandarisasi dari satu daerah ke daerah lain kalau hukumannya tergantung pada Pemda dan juga pimpinan institusi. Takutnya nanti akan ada gejolak-gejolak baru lagi di tengah masyarakat. Apa respons Anda? Kalau kita membaca di Perpres nomor 14 ini, di ayat 5-nya memang disebutkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya. Ini tentu nanti ada rapat koordinasi untuk menetapkan itu. Tapi tentu kita tidak bisa ada misalnya pengenaan sanksi administratif berbeda-beda terlalu jauh di satu tempat dan di tempat yang lain, ini akan menjadi masalah. Kemudian yang kedua yang penting juga, kalau kita memakai Undang-Undang nomor 4/1984 tentang wabah penyakit menular, ini betul-betul hanya sanksi pidana di sini. Dihukum 1 tahun dan denda 1 juta seperti itu. Nah, ini yang menarik dari Perpres nomor 14 ini adalah kemudian dimoderasi menjadi sanksi administratif. Nah, jadi kalau di Undang-Undang nomor 4 tahun 84 ini tidak hampir langsung penekannya pada sanksi pidana. Tapi pemerintah kan belajar pengalaman beberapa negara, kalau sifatnya koersif itu akan jadi backfire. Jadi dimoderatkan menjadi sanksi administratif. Tetapi pendekatan humanis lebih diutamakan, terutama dilihat pada keuntungan sosialnya. Jadi aku melihat yang sanksi administratif itu lebih mestinya dilihat pada social benefit-nya. Kalau saya divaksinasi, selain menolong 181,5 juta rakyat Indonesia, keluarga saya akan mendapatkan semua keuntungan-keuntungan sosial, pelayanan-pelayanan masyarakat. Jadi lebih diambil pada keuntungan-keuntungan sosialnya. Pertanyaannya nanti tinggal bagaimana cara pemerintah mengkomunikasikannya kan, supaya yang maju di masyarakat adalah itunya, bukan soal koersif sanksinya. Tapi begini, ini kan kalau dilihat dari survei Litbang Kompas yang dilakukan Desember 2020 sampai Januari 2021, itu kalau di total ada 24% responden yang menyatakan keraguan atau penolakan terhadap vaksinasi. Ini ragu cenderung menolak ya, ada 24%. Ini banyak loh kalau dihitung-hitung begitu. Apakah kemudian Perpres ini sebenarnya juga jadi semacam respons atas kesadaran pemerintah atau pemerintah sudah mulai menyadari bahwa sebenarnya ada porsi yang lumayan besar di tengah masyarakat yang bisa jadi nantinya menolak vaksinasi? Aku lebih ingin mengambil fakta saja deh. Kan ada 1,5 juta tenaga kesehatan yang divaksinasi dan alhamdulillah sudah hampir 1,1 juta yang sudah mengalami vaksinasi di tahap pertama, tinggal dalam beberapa waktu lagi sudah selesai 1,5 juta ini. Sebelumnya juga ada opini di kalangan tenaga kesehatan mengenai penolakan dan segala macam. Ternyata setelah berjalan aman itu, Sofi, dan kita berharap mudah-mudahan masyarakat ini kan juga sudah mulai bertanya kepada kita nih, kapan mulai, bahkan ingin yang mandiri segala macam. Tetapi pemerintah mengatakan yang 181 juta yang gratis ini dengan tahapan tertentu mudah-mudahan bisa berjalan. Dan kami melihat suasananya sangat positif. Terutama terima kasih kepada tenaga kesehatan yang sudah hampir 1,5 juta sudah selesai divaksinasi tahap pertama. Jadi keraguan-raguan itu sudah hilang. Karena vaksinnya sama dengan presiden kok. Kita tentu berharap ini karena jajak pendapatnya sampai dengan bulan Januari, padahal mulai vaksinasinya 13 Januari, tentu kita berharap nanti di jajak pendapat selanjutnya ada perubahan opini masyarakat begitu ya. Tapi semoga kita juga tidak boleh salah menilai mana yang harapan, mana yang benar-benar analisis begitu. Nah, saya berasal dari fakta saja. Yaitu fakta tenaga kesehatan 1,5 juta, alhamdulillah sudah hampir selesai. Pak Hermawan, tapi kalau dilihat dari data ini 24% sampai dengan Januari ya, menyatakan ragu-ragu, cenderung menolak dan menolak divaksinasi. Kira-kira menurut Anda apa yang jadi dasar pemikiran masyarakat ini? Karena bagaimanapun kita semua tahu vaksin ketika ada virus ya salah satu upaya untuk menekan penularan ya memang vaksin begitu. Ya paling tidak punya 3 alasan, Mbak Sofi. Ada alasan substantif klinis. Pertama, seperti level of efficacy ya, yang di-announce oleh BPOM. Saat awal itu kan menyatakan vaksin level of efficacy-nya sekitar 65,3% di Indonesia.
berarti 34,7% itu sebagian dari subjek menjadi sampel itu tidak memberikan reaksi imunitas yang optimal, sehingga orang-orang pada pemikiran substantif ini menganggap mungkin vaksin di tahap awal ini tidak terlalu signifikan terhadap munculnya imunitas pada pribadi apalagi pada kelompok. Itu substantif klinis, dan biasanya argumen ini memang dijadikan dasar oleh para tenaga kesehatan ya, karena yang mengetahui secara klinis. Betul. Argumen yang kedua adalah secara sosial dan budaya, karena berkaitan dengan gemparnya kita dari berita-berita hoax dari luar negeri yang kadang berkaitan dengan vaksin bisa menimbulkan kemandulan, bisa menyebabkan keterbelakangan mental, dan bahkan bisa menyebabkan kecacatan permanen dan lain-lain, yang memang berita ini kita akui tersebar di tengah masyarakat, dan masih ada juga yang percaya sehingga menganggap vaksin ini adalah sebuah konspirasi, seolah-olah adalah buatan kita yang tidak signifikan gitu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga ini berkaitan dengan komitmen dan kepercayaan terhadap vaksin ini sendiri ya. Kalau kita bicara vaksin itu Mbak Sofi, ada pertimbangan sediaan, ada pertimbangan ketersediaan, dan ada pertimbangan kesediaan. Sediaan inilah yang didatangkan dari Tiongkok melalui kerjasama Sinovac dengan Bio Farma, baik itu yang sifatnya bahan baku maupun memang yang sudah diuji cobakan di tahap awal. Nah, sediaan ini juga akan berkaitan dengan ketersediaan pada periode yang kapan. Jadi ada orang yang pesimis dengan vaksin ini karena kapasitas kemampuan pemerintah bisa nggak mengejar ketersediaan sekaligus menyediakan kesediaan masyarakat. Jadi mempersiapkan diri, mental, dan keyakinan tadi secara edukasi dan promosi. Ini persoalan yang memang kita harus terus lakukan secara humanis. Saya sudah kehabisan waktu, tapi saya mau kasih kesempatan terakhir untuk Bung Fajrul sedikit saja, singkat saja. Ini tadi sudah disampaikan, ada permasalahan substantif klinis, ada sosial dan budaya, ada komitmen dan kepercayaan terhadap vaksin. Mumpung saat ini yang masih divaksinasi adalah tenaga kesehatan dan juga para lansia yang masih nakes, masyarakat umum masih harus menunggu. Apa yang kira-kira akan dilakukan pemerintah untuk memastikan komunikasi publiknya tepat? Survei yang dilakukan pada masyarakat menyebutkan yang paling dipercaya oleh masyarakat terhadap vaksinasi ini adalah tenaga kesehatan. Jadi dan alhamdulillah hampir 1,5 juta sudah selesai tenaga kesehatan divaksinasi, termasuk para dokter yang sudah berusia lanjut. Jadi kami juga terima kasih. Jadi artinya strategi komunikasi ini akan memakai 1,5 juta tenaga kesehatan yang paling dipercaya masyarakat untuk mensukseskan agar 181,5 juta ini bisa divaksinasi secara gratis, sehingga pendekatannya lebih humanis, lebih mendekati kepada keuntungan sosial yang sanksinya biarkan saja berada di atas kertas nanti. Jadi baik. Ini karena sudah hampir setahun kita dapat pandemi, kemudian saat ini sudah mulai vaksinasi, tidak seharusnya nih ya, tidak boleh lagi ada komunikasi publik yang miss dan kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat. Wajib. Karena kuncinya tadi Mbak Sofi, kuncinya koordinasi, komunikasi dan konsolidasi pemerintah agar unstandardized law enforcement itu betul-betul bisa tercegah. 1,5 juta tenaga kesehatan itu bukan saja garis depan untuk preventif dan kuratif, tapi juga garis depan untuk komunikasi vaksinasi kita. Baik, terima kasih. Waktu kita habis. Bung Fajrul terima kasih, Pak Hermawan juga terima kasih. Sehat terus Anda berdua. Kita ketemu lagi kapan-kapan.